Suatu yang tidak mungkin kalau seseorang itu ngaku santri tidak punya jiwa nasionalis. Jadi nasionalisme dengan santri itu bagaikan dengan sudah mendarah daging, dua sisi mata uang yang tidak bisa dibedakan. Makanya seorang santri yang tidak punya nasionalisme akan dipertanyakan status kesantriannya. Lah kemudian kenapa santri itu punya nasionalisme yang begitu kuat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hikmah Lasem mengucapkan selamat Hari Santri kepada semuanya. Mudah-mudahan kita sekalian bisa menjadi santri yang berkarya, santri yang berkhidmah untuk negara. Sesuatu yang harus diperhatikan, santri adalah bagian dari warga masyarakat yang harus punya peran, yang harus punya karya untuk selalu berkhidmat di tengah masyarakat. Santri harus punya dua output minimal. Satu, output yang bernilai keekonomian, bagaimana santri juga bisa terlibat untuk beraktivitas dalam keekonomian sehingga menjadi kelompok yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan kreativitas yang dimiliki. Sekali lagi dengan kreativitas yang dimiliki, karena saya yakin santri itu tangguh, santri itu bahan banting. Ini adalah modal yang harus digunakan oleh santri. Yang kedua, output yang berupa nilai dakwah. Santri tidak bisa lepas, harus selalu berdakwah, menyuarakan nilai-nilai kebaikan, menyuarakan nilai-nilai keislaman yang moderat, sehingga membangun harmonisasi di tengah masyarakat. Saya rasa itu yang patut untuk kita perhatikan dalam memperingati Hari Santri pada tahun ini. Santri dan nasionalisme. Santri itu adalah bagian dari yang berkepentingan untuk sebuah kemerdekaan. Diakui tidak diakui, kemerdekaan negara kita adalah merupakan kepentingan kuat dari kelompok-kelompok santri pada saat itu. Yang kedua, santri itu selalu berkepentingan untuk bagaimana kita semuanya bersatu dalam perbedaan. Ini adalah jargon santri yang paling utama. Bersatu dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan sudah barang tentu harus dibingkai dalam nasionalisme. Kepentingan-kepentingan yang berbeda, kepentingan-kepentingan yang beragam harus terbingkai dalam satu kepentingan, yaitu kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begini, saya tidak sepakat dengan sebuah pernyataan bahwa kurikulum pesantren tidak selaras dengan kurikulum nasional. Justru secara tidak langsung kurikulum nasional itu mengadopsi dari nilai-nilai kurikulum yang ada di pesantren. Kekuatan pesantren adalah pendidikan karakter. Kekuatan pesantren adalah keteladanan. Pesantren itu tidak membiasakan diri dengan akrobatik ide. Tapi pesantren itu selalu mendorong santrinya untuk bagaimana bisa berkarya dengan menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Apa ciri khas dari kurikulum pesantren? Kurikulum pesantren itu keteladanan yang dibangun itu alami. Bukan diciptakan dan bukan dikondisikan. Ini yang tidak terjadi di kurikulum-kurikulum yang lain.
Sekarang banyak sebuah lembaga pendidikan dengan berbagai macam. Ada yang pendidikan inilah, itulah, full day school, yang ini itu. Tapi itu kan sebenarnya diciptakan. Bukan salah, bukan. Bukan keliru, bukan. Tapi sebuah karakter itu tidak bisa berangkat hanya mengandalkan sebuah rencana dan pengkondisian. Karakter itu berangkat dari hati. Karakter itu berangkat dari nurani. Pesantren itu ada karena dipimpin oleh seorang sosok kiai yang dia selalu berbicara dengan hati. Sehingga target pembelajaran atau target kurikulum yang ada di pesantren satu dengan yang lain bisa berbeda. Si A sama si B, santri A, santri B, target dari keberhasilan pembelajaran yang diterapkan oleh kiai berbeda. Makanya itulah yang kemudian kiai itu menjadi paham betul, oh kamu hidup di sana, kamu berjuang di sana, kamu berkhidmat di sana. Karena kultur masyarakat dan kebutuhan masyarakat berbeda. Inilah ciri khusus dari pesantren yang tidak dimiliki. Yang kedua, santri itu diajarkan kemandirian secara alami. Di pesantren ada jadwal ro'an kerja bakti. Di pesantren ada jadwal macam-macam lah. Yang itu bukan kemudian direncanakan, tapi benar-benar alami terbangun dari sebuah nurani, dari sebuah kepentingan, dan didasari khidmah, bukan didasari mencari sebuah nilai yang berupa angka. Ini pesantren. Lah, sementara pendidikan-pendidikan yang di tempat lain, walaupun sekarang katanya tidak ada rapot yang berkaitan dengan numerik, tapi diakui tidak diakui, mengukur karakter seseorang tidak bisa di atas kertas. Mengukur seseorang tidak selesai hanya dengan wawancara 1-2 hari. Tapi karakter seseorang itu bisa diukur bagaimana keseharian terbentuk, terbangun, teraplikasikan, dan itu hanya ada di pesantren. Diakui, tidak diakui, itu ada di pesantren. Jadi nilai kualitas itu lebih tinggi daripada kuantitas. Ya jelas, itu tidak bisa dibantah. Nilai yang berkaitan dengan kualitas, nilai yang berupa value, itu jauh lebih penting dari nilai kuantitas yang berupa numerik atau angka. Itu ada di pesantren, dan itu belum banyak yang dilakukan di luar pesantren. Kalaupun toh di luar pesantren mulai mengadopsi itu, kan masih muda umurnya. Pesantren sudah berapa ratus tahun. Makanya beda tetap. Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Kita ke belakang sedikit. Sejarah kemerdekaan yang punya pasukan terorganisir itu hanya santri. Punya Hizbullah, punya ini, punya itu. Coba lacak di luar komunitas santri. Saya tidak mengatakan kemudian tidak ada. Tapi paling tidak yang paling banyak, yang paling dominan, yang jumlahnya terbesar adalah kelompok-kelompok gerilyawan, kelompok-kelompok pembela negara yang berbasis santri, berbasis keagamaan. Dalam perjalanan berikutnya dibentuklah Tentara Nasional Indonesia atau apalah namanya, saya kurang tahu. Dari situ kelihatan sekali kemudian santri banyak yang mengundurkan diri karena dia takut, hanya alasan takut dianggap tidak ikhlas. Artinya secara ini kemudian mengatakan siapa embrio dari Tentara Nasional Indonesia? Santri. Ya kan? Siapa yang punya berbagai macam strategi? Santri. 10 November, saya tidak usah cerita banyak, silahkan banyak referensi. Siapa yang menggelurakan kemerdekaan? Siapa yang menggelurakan perang kota? Siapa yang menggelurakan gerilya? Santri. Saya tidak menafikan kelompok-kelompok di luar santri, bukan. Tapi diakui tidak diakui, yang paling dominan, yang paling patriotik adalah santri. Artinya bahwa santri melakukan itu panggilan alami. Bukan panggilan dinas sebuah instansi. Makanya sesuatu yang tidak mungkin kalau seseorang itu ngaku santri tidak punya jiwa nasionalisme. Jadi nasionalisme dengan santri itu bagaikan dengan sudah mendarah daging, dua sisi mata uang yang tidak bisa dibedakan. Makanya
seorang santri yang tidak punya nasionalisme akan dipertanyakan status kesantriannya. Lah kemudian kenapa santri itu punya nasionalisme yang begitu kuat? Karena santri itu punya kepentingan bagaimana melakukan sebuah ibadah, bagaimana menjalankan nilai-nilai keagamaan bisa dibawa ketenangan dan ketentraman. Nasionalisme terjaga menghasilkan sebuah ketentraman dan ketenangan. Ketentraman dan ketenangan itu terbangun, kemudian semua bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan peribadatan secara damai. Kepentingannya santri cuma di situ. Tidak ada kepentingan untuk mengambil peranan sebagai pengatur negara. Tidak ada. Asalkan santri jangan diusik. Tapi kalau kepentingan-kepentingan santri, dalam tanda kutip, bukan kepentingan pribadi santrinya, tapi kepentingan jiwa nasionalismenya santri terusik, pasti disuruh tidak disuruh, santri akan berteriak. Itu santri. Ya, begini, sekarang itu kan muncul undang-undang pesantren. Ya kan? Mau tidak mau, pesantren itu harus dalam tanda kutip tunduk pada undang-undang. Maka menurut saya, supaya pesantren itu tidak keluar dari karakter aslinya, dalam konteks menjawab seperti ini, tidak usah menjadi sebuah perdebatan. Tapi langsung memberikan sebuah solusi. Apa solusi? Pesantren itu diupayakan punya 2 rumah lembaga. Sekarang kan setiap lembaga harus ada akte, ada badan hukum. Buat saja sebuah nama pesantren yang berbadan hukum. Yayasankah, perkumpulankah? Silahkan dengan mengelola kegiatan-kegiatan yang bersifat formal kesantrian. Akan tetapi pesantren itu juga masih tetap mempertahankan lembaga yang tidak harus diformalkan. Contoh ini salah satu contoh. Yayasan Pondok Pesantren X silakan bergerak dengan lembaga pendidikan formalnya. Tapi di situ juga ada Pondok Pesantren X yang dia tidak menginduk kepada siapa-siapa. Tidak harus daftar ke Kemenak, tidak harus berada di bawah yayasan, tidak harus ini, tidak harus itu. Sehingga kiai masih tetap melakukan peranan dan aktivitasnya dengan keindependenan yang dimiliki. Sementara dengan lembaga atau yayasan yang dimiliki tadi, kiai bisa melakukan aktivitas dan peranan dengan berbagai macam pernik-pernik aturan yang diperlukan. Oleh karenanya, pada saat kemudian lembaga ini berkembang dan ternyata tidak ada problem, ya terus jalan. Tapi di saat ada problem, ya sudah, rumah yang berupa lembaga diabaikan. Genjot kekuatan yang ada di pendidikan-pendidikan yang tidak terafiliasi dengan siapapun. Sehingga punya 2 kendaraan, punya 2 mobil, punya 2 gerbong. Yang gerbong ini saling melengkapi untuk tidak saling menjajah atau mengintervensi. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum.